Puji nama Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini yang sudah kita saksikan videonya sebelumnya di atas. Firman ini ditulis oleh Yeremia dan dikirimkan kepada para tua-tua Israel, nabi-nabi dan seluruh rakyat Israel yang ditawan di Babel selama 70 tahun pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Bangsa Israel ditawan dan dibuang dari Yerusalem ke Babel dikarenakan mereka telah menyakiti hati Tuhan. Mereka tidak mau taat kepada Taurat Tuhan maupun perkataan hamba-hamba Tuhan. Para nabi-nabi yang secara terus-menerus diutus oleh Tuhan untuk menyadarkan mereka karena mereka menyembah berhala dan allah-allah lain. Oleh karena kejahatan mereka, maka Tuhan menyerahkan mereka kepada Raja Nebukadnezar untuk ditawan di Babel. Padahal, rancangan Tuhan atas bangsa Israel pada mulanya, supaya mereka bisa berdiam, hidup aman dan tentram di Yerusalem. Karena ketidaktaatan mereka, seharusnya mereka dimusnahkan dan dilenyapkan dari dunia ini. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar atas bangsa Israel, mereka hanya diserahkan dan ditawan di Babel. Setelah masa 70 tahun ditahan, Allah menggerakkan hati Raja Koresi untuk mengembalikan bangsa Israel ke tanah asalnya, yaitu Yerusalem. Bukankah rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan atau maut? Namun seringkali diri kitalah yang buat rancangan Tuhan tidak tergenapi dalam kehidupan kita. Karena kita tidak sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita dan kita tidak hidup di dalam kehendak Tuhan itu sendiri. Ada sebuah cerita tentang seorang petani. Petani ini hidup sederhana. Jika dibandingkan dengan tetangganya, petani ini termasuk yang miskin. Dia tidak punya rumah yang besar dan lahan yang banyak. Tapi dia punya seekor kuda yang sangat gagah dan indah. Suatu hari, ada tetangganya yang kaya raya ingin membeli kuda tersebut. Tapi petani itu tidak mau menjualnya. Karena kuda itu adalah kuda kesayangannya. Beberapa hari kemudian, petani miskin itu mengecek kandang kudanya. Betapa terkejutnya dia, karena ternyata kuda kesayangannya itu sudah tidak ada lagi di kandangnya. Ketika tetangganya yang kaya raya itu mendengar hal itu, dia malah menertawakan petani tersebut. "Hah, sial sekali hidupmu, hanya punya seekor kuda aja dan hilang lagi. Coba kalau kamu menjual kuda itu kepada saya, maka kamu akan mendapatkan uang." Mendengar ejekan tetangganya tersebut, petani itu terdiam sambil berdoa. "Ya Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu." Setelah berdoa dalam hati, sang petani hanya bisa tersenyum, kemudian pergi meninggalkan tetangganya yang kaya raya itu. Hari demi hari berganti, dan setelah kurang dari 1 minggu, kuda kesayangan itu kembali ke kandangnya. Dan tidak hanya satu kuda kesayangannya itu saja yang datang, tetapi kudanya tersebut membawa puluhan teman-teman kuda liarnya. Sang petani sangat senang sekali, karena akhirnya kuda-kuda liar tersebut menjadi miliknya. Karena terlalu banyaknya kuda-kuda liar itu, kandang milik kudanya sudah tidak muat lagi. Akhirnya sang petani menjual kuda-kuda liar itu kepada siapa saja yang mau membelinya.
sehingga sang petani mempunyai banyak uang dan berkecukupan. Kemudian tetangganya yang kaya raya tadi datang kepada petani tersebut dan berkata, "Beruntung sekali kamu, kuda kesayanganmu sudah kembali dan mendapatkan banyak sekali kuda-kuda liar, sehingga kamu bisa menjualnya dan kamu mempunyai banyak uang." Sang petani tersenyum dan menjawab, "Semua karena kehendak Tuhan." Beberapa hari kemudian, anak dari petani tersebut menunggangi salah satu dari kuda liar tersebut. Tiba-tiba kuda liar tersebut mengamuk dan menjatuhkan anak petani itu. Anak tersebut mengalami luka yang parah, sehingga membutuhkan pengobatan yang mahal. Yang lebih parahnya lagi, dia mengalami patah tulang kaki dan hampir lumpuh. Tetangga sekitarnya berkomentar, "Lihat anak kamu, gara-gara kuda liar itu sih anak kamu jadi lumpuh. Buat apa punya uang banyak kalau ternyata habis hanya untuk biaya pengobatan anak kamu? Dasar sial kamu," begitu katanya. Tapi tebak apa yang dilakukan dan dikatakan petani tersebut? Petani itu kembali tersenyum dan berkata, "Biarlah kehendak Tuhan terjadi." 3 hari kemudian, datanglah utusan sang raja dan memerintahkan semua anak laki-laki muda dan sehat fisiknya yang ada di kampung tersebut untuk ikut berperang. Dan kalau tidak mau, akan dihukum. Karena takut akan hukuman sang raja, maka semua anak laki-laki di kampung tersebut ikut berperang. Dan hanya satu laki-laki yang diperbolehkan tidak ikut berperang. Yaitu anak laki-laki dari sang petani tersebut. Karena dia sedang dalam pengobatan akibat patah tulang kaki sehingga tidak mampu untuk berperang. Sayangnya dalam peperangan tersebut, pasukan raja mengalami kekalahan. Banyak pemuda dari kampung tersebut mati dan sisanya ditawan oleh musuh. Sekali lagi tetangganya berkomentar kepada petani tadi, "Beruntung sekali kamu, anakmu tidak mati, dan setidaknya dia masih ada bersama kamu." Begitu komentar tetangganya. Dan lagi-lagi petani tersenyum sambil mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata bahwa kehendaknya lah yang terjadi atas hidupnya. Belajar dari cerita petani di atas, alangkah indahnya kalau semua hal bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tidak ada masalah, jauh dari beban, sempurna. Namun terkadang semuanya itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Apa yang kita anggap sebagai penderitaan itu perlu terjadi untuk kebaikan. Percayalah, tidak ada dalam kehidupan seseorang yang hidupnya mengasihi Tuhan serta hidup dalam firman-Nya adalah sebuah bencana. Justru sebaliknya, bahwa segala sesuatu yang kelihatannya tidak sesuai dengan kehendak kita merupakan bagian dari kehendak Tuhan agar kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Saya mencatat di sini ada 3 tanda di mana kita hidup dalam kehendak Tuhan. Tanda yang pertama adalah kita mentaati firman-Nya. Di dalam Yohanes 14 ayat 23 sampai 24, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Efesus 2 ayat 10, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Tanda kedua di mana kita hidup dalam kehendak Tuhan adalah
tinggal di dalam Dia dan menghasilkan buah-buah roh. Yohanes 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanda ketiga, kita akan dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kembali ke cerita sang petani di atas, bahwa dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia mentaati firman Tuhan, dan dia menghasilkan buah-buah roh. Yaitu Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan yang terakhir, petani tersebut dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Biarlah dalam hidup kita sekarang selalu berkata, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak saya. Amin.